maaf bila dalam menyampaikan ada salah kata. Saya akhiri. Provinsi Sumatera Selatan 2000 menyatakan Bapak Dr. Andes Haji Rizal Ramli. Baik, mohon diiringi tangan yang mulia, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Percaya diri, mampu fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Aula Muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Good morning Bali, kita jalan-jalan tidak pakai sendal, kita jalan-jalan kaki peredaran darah lancar. Olahraga dulu, dadah. Wah, indah tempat ini. Bali is very wonderful, everything good morning and smoking, thank you. Aku nak ngambil kembang di situ supaya endol. Jalan. Hup, ada kembang. Kembang Kamboja memang kembangnya wong Bali. Cantik. Iya, pagi. Itu yang kamar di atas sudah dibersihin semua? Ya, sekarang udah dibersihin, Pak. Yang di bawah sudah semua? Ya, udah. Itu yang ada bule-bule yang baru datang tuh tolong dijamu dulu ya. Iya, Pak. Ya? Ya. Ya. Beli. Ini kolamnya belum boleh dipakai, masih dalam pengobatan. Kan tadi di depan sudah ada tulisan, dilarang berenang, Beli. Gas aja, Beli. Gas aja. Kecebur, Beli. Kecebur. Oh, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Buruan naik ya, Beli ya. Kecebur. Beli. Tolong, Beli. Alah, gila anak Sugi ini. Ada nak berjalan ini dah. Gimana ada logat tumpangan ini. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Mau kemana, Pak? Tolong antarkan aku balik. Hah? Antarkan aku balik. Di situ lah. Di mana rumah? Tahu rumahnya nggak? Ingat rumahnya. Ya udah, Ya. sekalian aja. Masuk, Ayo. Masuk.
Tidak jauh Pak rasanya. Di sini lah, masuk lorong ini rasanya Pak. Masuk lorong itu Pak. Situ lah. Bapak masih ingat ya rumah? Masih ingat aku. Ingat ya? Udah. Masuk sini. Nah, yolah. Nah. Itu nah, bini aku. Gimana? Itu bini aku depan ini nah. Oh. Balik! Inilah. Yolah, inilah rumahku. Inilah. Inilah. Dia terpelisi nih, mana gua? Lagi aku ngapo? Pak, lagi aku ngapo, Pak? Makasih, Pak. Nah, Bah. Ano apa nih? Mari apa dia? Selamat sore Ibu. Iya, sore, Pak. Bu. Ya, Pak. Saya tadi bersama anggota melaksanakan patroli Bu. Iya. Nah, jadi saya melihat Bapak ini di jalan Bu. Nah, setelah itu kita amanin. Nah, jadi saya tanya, Bapak tahu nggak alamatnya? Kalau alamatnya saya nggak tahu katanya, tapi kalau rumahnya saya tahu. Makanya kita anterin ke sini Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Bener ini rumah Bapak. Bener Pak. Ini bini aku yang jahat, anak aku yang jahat yolah Pak. Makasih Pak. Iya ya. Iyalah, balik aku. Memang sudah tugas polisi Bu ya, untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat yang bantuan pihak kepolisian. Makasih. Pak, nanti gua hari kami cari Pak makan. Ini Bu ya, saya titip suaminya Bu, tolong dijagain Bu suaminya Bu. Makasih, Pak. Hormat dulu, hormat. Ya. Lemah nih mobil itu dingin. Buka aja, Pak. Yo, dadah. Apa tuh lah sering jogging ke taman tuh. Ngapain ini laju diantar polisi? Mana sampai lupa itu. Oh ya, Abah, kau ini tadi tuh jogging dari subuh sampai ke siang. Nah, ya biasa, lesu kaki nih. Ada Pak Polisi lewat. Nah, Abah berakting. Ecak-ecak lupa alias lali. Ya, jadi Abah diangkut oleh Pak Polisi. Lemak Maria Milan, polisi itu dingin. Sepertinya akalannya baik. Ecak-ecak lupa. Lah. Malu keren. Mas kalau nak apanya nih? Ujung kriminal gitu nih abang. Malu ke masuk. Masuk. Ratus, 210, 220, 230. Nah, simpan kayak bahaya kayak tawan Maria nih. Wah, pening kepala nih. Utang dengan Pak Sapik 50 juta. Lemak Pak Sapik pasti dirasa nih. Kejar Niko, kejar aku. Kalah aku nomor 1. Ada Abah balik. Kita beli ke iPhone. Samoyai Najib 10 juta. 10 juta 10 tahun. Kalau 5 tahun lagi tak sampai Jaila tua tu. Assalamualaikum. Salam. Apa? Kapan Abah balik? Baru salah, baru sejam yang lewat. Apa? Cengengesan kau. Kata Abah kalau balik sekali ini nak belikan aku HP baru. Aku nak ngenti iPhone yang baru, Bah. Berapa duitnya? 10 jutaan lah. Berapa? 10 jutaan. 10 juta? Iya. Kalau lebih, Bah. 10 juta? Iya, Bah. Yang Yeah. baru, iya. Kau masuk, Hah? ambek di laci. Kau jenguk ambek dewek. Nah, awas terganggu berlian punya mek kau sana. Nian, Bah. Lajulah, ambek lah. Kamar Abah, Dah, depan meja tamu tu nah, di laci komputer. Cepat. Ada 10 juta. Ambil lah, jenguklah situ. Asik, iPhone baru. Tahu ini 10 juta. Laci. Kata apa-apa. Ada pidol, Bah, ini. Bah, Ada apa bay situ? ada dia spidol, Bah. Ada kakak di situ? Kakak. Iya. Nah,
spidol sama kakak kau bawa sini. Ya. Bah, katik duitnya, Bah. Spidol? Aduh, Kakak? ini untuk apa ini, Bah? Itulah gunanya spidol itu, Maria. Untuk nyoret nama kau dari dalam kakak ini. Itulah gunanya spidol itu, Maria. Untuk nyoret nama kau dari dalam kakak ini. Untuk nyoret nama kau dari dalam kakak ini. Dah, gawe aku dak sudah singgonyo. Dari tadi lah ngosok, nyuci, ngepel. Dah. Dah kapan sudahnya ini anak dak tahu kemana. Tiga-tiganya dak tahu kemana. Katek nih yang ngerewongnya aku di rumah ini. Si Abah tadi dak tahu kemana gawe teduk dak galak pula dan nak nolong ke. Dak galak nyari gawe ya po. Apa lah pacak kenal dia nih. Oh ya ampun dah. Mun tahu aku kemarin ketemu dengan lanang berduit. Dak dok saya ini. Tinggal laundry bae cak uang-uang tuh. Ada babu di rumah ini aku yang jadi babu. Oh udah. Mano ini hidup nasibnya sudah beda nian dari dulu. Cak dulu tuh. Kalau dulu gawe aku nih dodo, makan-makan, diajak kerja ke bareng. Sekarang ndak lagi, aku nak ke mall, apa berejo. Di rumah terus pendepinya aku nih. Oh udah. Mano ini dah. Coba lah ke benteng aja aku makan mie tek-tek. Dia Mek ngoceh-ngoceh nih. Ini aku tidur baik. Capek aku sehari nih. Ngoceh tiap hari. Dia kamu ngoceh. Ngapa lah bah gitu nih? Tidak cak dulu lagi. Dulu apa manjo ke aku nian. Nak nonton. Ayo nonton. Jalan. Ayo jalan. Lain ya dengan dulu. Woi Mek. Jangan macam itu ngomong. Dulu lah kita lagi masih muda, badan abah masih sehat. Ini dah sudah tua, Mek. Dah lesu ni nak keluar-keluar rumah tu. Woi dah bah, kita ni tak pernah nian. Semenjak berjodoh ni apa nak berjalan. Liburan, pecah uang tu. Mek, ingat tak janji kita dulu? Kalau jodoh, tak bakal kemana? Nah itu.
Terima kasih Cinta, itu dia. Terima kasih cinta kami kepada Mang Cek Bicek Misa Pal TV yang selalu setia nonton kami di Pal TV tentunya di program sayang kita Halo Palembang. Betul. Yang bakal ngajak Mang Cek Bicek berkeliling seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang kece. Betul ya. Nah, kira-kira narasumbernya siapa nih Cek Teddy dan pemirsa Pal TV? Betul sekali. Jadi kalau misalnya penasaran, pantengi terus Halo Palembang dari jam 8 sampai jam 9 KG. Tentunya kita masih live di Penhead Cafe and Resto, cafe hits yang tidak pernah sepi akan pembeli ya Cek Teddy. Betul sekali. Yang tentunya ini bernuansa atau ciri khas uniknya anak motor. Nah, jadi untuk pemirsa Pal TV yang hobinya motoran, bisa langsung datang ke sini ya, nongkrong ataupun kumpul bareng keluarga karena bisa sarapan juga dari jam 7 sampai jam 12 malam itu ada live music di Penhead Cafe and Resto. Dan tidak hanya itu Mang Cek Bicek, Penhead Cafe and Resto juga banyak sekali promo-promo yang saat ini sedang ada di Cafe Penhead and Resto, yaitu berupa diskon 15% nih Cek Namira. Wah, luar biasa. Betul sekali. Jadi untuk yang ingin sarapan, ingin sarapan, sudah dapat sarapan, makanan enak dan juga dapat diskon, ini bisa datang langsung ke Cafe Penhead and Resto. Betul. Yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Di samping Kedaung ya Cek Betul, Teddy, simpang Kedaung ya Cek. Ini Mang Cek Bicek. Nah, dan kalau misalnya kita juga ini sudutnya memiliki instagramable nian ya. Betul. Jadi bisa kita bersuah foto di sini bareng-bareng. Iya, jadi bukan hanya untuk kalangan anak muda nih, Cek Namira. Jadi memang Cafe Penhead and Resto ini masuk ke segala kalangan nih, Cek Betul, Namira. setuju. Iya, karena dengan konsep dia yang industrial juga, bukan hanya dengan konsep dia yang anak motor, jadi bisa masuk ke keluarga juga, bagi yang ingin family gathering dan Partner arisan, bisnis juga acara-acara ya. dan segala macamnya ini. Betul, Iya, betul. Cek Namira bisa langsung datang mbak ini. Dan pagi ini, khusus pagi ini, bisa Mang Cek Bicek juga kita sambil bersenang-senang, bernyanyi dan bersharing-sharing ya di Cafe Penhead and Resto ini, ya tentunya dengan kami dan kru-kru Pal TV yang ada di Cafe Penhead and Resto. Ya tentunya ini juga kita belum memperkenalkan diri nih Cek Namira. Betulnya. Iya. Ini Jadi tentunya pecah di biasa hari nih. Sabtu ya. Di hari Sabtu nih pecah biasa kami bakal ngawani Mang Cek Bicek dari jam 8 sampai jam 9 tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang edisi hari ini. Ya bersama aku Mang Cek Teddy Pramana. Dan juga Cek Namira, tidak lengkap rasanya Cek Teddy, pemirsa Pal TV kalau kita belum mengulas apa headline yang ada di Sumatera Express Betul hari sekali. ini ya. Ya pecah biasa nih Mang Cek Bicek, kita jingok dulu ada informasi apa pagi hari ini di koran Sumatera Express di halaman utama dan terpercaya. Kita bisa lead yang paling besar ada di tengah-tengah sini Mang Cek Bicek, bisa dijingok. Ini ada informasi mengenai penjualan mobil yang naik nih di kala pandemi COVID-19 ini, yang karena ada kebijakan pemerintah mengenai pajak penjualan atas barang mewah ini yang ditiadakan. Jadi bagi Mang Cek Bicek nih, pas sekali nih momennya nak lebaran juga, yang nak mudik, yang nak jalan-jalan juga bersama keluarga ini bisa langsung beli mobil. Dan ini informasi terlengkapnya ada di koran Sumatera Express di halaman utama dan terpercaya edisi hari ini. Dan kita juga bisa bergeser ke sebelah kanan ya. Ini di sebelah sini ada informasi mengenai Sriwijaya FC yang sedang mencari bibit-bibit untuk pemainnya yang ke depan, di mana ini ada yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang telah membuka Sriwijaya FC Champion League U12 kemarin. Nah, ini juga bisa kita bergeser di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada informasi mengenai traweh nih. Nah, karena identik sebentar lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan, ini ada informasi mengenai traweh yang dimana ada dari Bapak Haji Herman Deru Dewe selaku Gubernur Sumatera Selatan yang tidak melarang dari tarawih itu. Tetapi Id belum diputuskan. Jadi tentunya nih Mang Cek Bicek, informasi lengkapnya bisa langsung Mang Cek Bicek baca di koran Sumatera Express edisi hari ini di halaman utama dan terpercaya. Nah, itu yang ada di halaman utama dan terpercaya nih Cek Namira. Yang ada di halaman Metropolis Cek mana Cek? Nah, di halaman Metropolis ini tentunya Cek Uji Teddy tadi di pandemi COVID-19 banyak sektor yang berimbas ya. Termasuk juga untuk pendidikan yang biasanya kita ini tatap muka bisa berinteraksi dengan kawan-kawan kita, dengan guru-guru. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 kita harus tahan dulu kerinduan ya, rasa ingin tahu kita terhadap ilmu karena memang harus daring dulu ya. Tapi tidak memutus mata rantai ataupun tidak memutus semangat kita ya untuk terus belajar ya pemirsa. Nah, ini ada informasi nih terkait tentang sektor pendidikan bahwasannya transisi tatap muka 2 bulan lagi. Nah, jadi memang bentar lagi ya kita bakal kenaikan kelas juga Cek Teddy. Nah, untuk pemirsa Pal TV karena di tahun ajaran baru ini bakal direncanakan
Nyoke untuk melaksanakan tatap muka. Tapi pemirsa, ini cuma untuk kegiatan belajar mengajar baik, kantin dan kegiatan olahraga ini belum dibolehkan. Nah, jadi untuk pemirsa Pal TV mungkin yang punya anak-anak yang masih sekolah ataupun yang nak sekolah, bisa ini banyak nian informasi terkait tentang ketentuan pembelajaran tatap muka. Langsung beli di koran Sumatera Express. Kita jenguk lagi nih pemirsa, bergeser, sehari hanya sedia ke 800 kantong udara. Jadi bukan rapid test bae, bukan PCR, ada juga nih inovasi baru Genos dan langsung dari produk Indonesia, Cek Teddy. Luar biasa. Yang pastinya pasti kalau produk Indonesia itu lebih murah ya, Cek? Lebih murah dan yang pastinya ini bisa membantu ekonomi kita ya, karena di pandemi COVID-19 ini tentunya kita berimbas juga ekonominya. Jadi dengan adanya Genos ini tentunya bisa membantu kita galau-galau ya. Betul sekali. Jadi Cak Mano tadi, Cek Namira, perjalanan ke Cafe Panhead pagi ini Alhamdulillah lancar, dan juga kalau misalnya kita jengok udaranya sejuk ya, karena subuh itu hujan. Betul sekali. Nah, ini memang cuaca yang seperti ini nih selalu membangkitkan kita untuk ingin rebahan lagi ya, Cek Namira. Tapi seharusnya pagi-pagi ini ya kita harus membangunnya dengan rasa positif dan rasa yang semangat. Jadi selama 1 kali 24 jam tuh, karena kita paginya sudah kita buka dengan rasa yang positif dan semangat, insya Allah selama 1 kali 24 jam itu kita juga akan selalu semangat. Betul. Nah ini Cek Namira, langsung baik kita ke informasi pertama nih yang telah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Ini ada informasi mengenai skateboard nih, olahraga yang tentunya harus menjaga keseimbangan, sangat penting. Nah ini ada informasinya nih Cek Namira mengenai skate Palembang yang tempat skate Palembang yang terbengkalai nih Cek Namira. Oh, mirisnya ya. Cak Mano ini informasinya dan kondisinya, Payu kita jingok sama-sama informasinya. Halo Mang Cek Bice. Sekarang aku ada di Palembang Skatepark atau Taman Skateboard Palembang, yang dimana taman ini sudah diresmikan oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo di tanggal 3 Februari 2018 yang lewat, supaya bisa difungsikan untuk para pemain skateboard dan juga untuk sebagai tempat rekreasi. Tapi sayangnya kondisinya saat ini sangat memprihatinkan nian, di mana banyak cacat yang lepas, terus juga ini kotor, dan yang pasti ada aksi vandalisme, itu coret-coretan di taman ini. Cak mano nian Taman Skateboard Palembang atau Palembang Skatepark di hari ini, kita nyenggak sama-sama. Nah pemirsa, paca diselek dewe untuk pemirsa Mace Bica yang ada di rumah, di mana Palembang Skatepark atau Taman Skateboard Palembang ini kondisinya sangat memprihatinkan ya, di mana besi yang aku pegang sekarang ini kelihatan kondisinya bekarat. Banyak daun-daun juga yang berjatuhan, tidak dibersihkan. Bahkan ini selain cat yang ngelupas, kelihatan ini dinding ini juga sepertinya batu ini juga sudah mengelupas, pecah. Nah, pacak pemirsa jengok dewe, ini ada rumput atau ilalang yang sudah tumbuh cukup panjang, lebat, dan banyak juga di beberapa titik yang ada di skate park ini. Ini menunjukkan bahwa sudah lama caknya tidak dibersihkan dan dijengok. Dan juga di sisi lain juga ada ini pemirsa genangan air pecah, saat ini lagi terik, padahal lagi tidak hujan, tapi kaca di jenggot dewe ada genangan air, dimana kalau lagi musim penghujan dan hujan deras ini menyebabkan taman skatepark ini pecah kolam pemirsa. Tentunya kita ngarep ke agar instansi terkait ini pacak segera ngebenahi dan benar-benar memfungsi ke lahan ini pecah jadi taman skatepark yang diimpi-impikan oleh masyarakat Kota Palembang. Ya pemirsa, tentunya kita mengharapkan ya, ini instansi terkait untuk bisa segera ngebenahi agar taman skatepark Palembang ini pacak benar-benar difungsikan dan jadi taman yang seperti diimpi-impikan oleh masyarakat Kota Palembang. Dari skatepark Palembang, aku Firza Rizky, juru kamera Irawan, ngelaporkan langsung untuk. Nah itu tadi Mang Cek Bice informasi mengenai keadaan dari Taman Skatepark yang yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang dewe. Yo kita bisa jengok tadi informasinya memang kurang adanya perhatian khusus dari pemerintah sehingga kondisinya pun miris yo Cek Namira. Jadi kita harap ke semoga setelah ini Cek Namira ada perubahan-perubahan atau revitalisasi mengenai tempat dari skatepark itu dewe, sehingga kawan-kawan kita anak-anak skateboarding ini bisa balik lagi ke tempatnya, yaitu di skatepark yang di dekat jalan jembatan Ampera ya. Iya, di bawahnya ya. Jadi semoga ini
cepat jadi concern pemerintah biar kita nih sebagai yang hobi skate ini dewek bisa menyalurkan bakat kita ya, menyalurkan hobi kita dewek. Karena di pandemi COVID-19 ini banyak waktu luang ya tentunya Cik Teddy, dan banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya dengan skate tadi. Kalau Cik Namira ini budidaya tanaman hias, kalau Cik Teddy apa tuh? Budidaya ikan. Oh, ikan cupang ya? Iya. Nah, ini ada Cik Teddy budidaya yang digemari oleh peternak iwak. Kira-kira budidaya apa nih pemirsa? Langsung kita jengok, ini dia. Buat warga yang selama ini saro usaha di tengah pandemi COVID-19, tidak salah nyubo bisnis Siko ini. Berternak ulat pemakan sampah organik yang bernama maggot, ialah larva dari hewan yang bernama lalat tentara hitam, atau dengan nama latinnya Hermetia illucens, yang hidup di alam liar sekitar kita, sama mudah dikembang biak ke. Ini maggot banyak dipakai sebagai pakan ternak pengganti pelet, karena budidayanya yang ekonomis sama gampang diternak. Selain itu, maggot pacak diolah jadi berbagai produk. Buat dijajoke di pasar, pecak maggot kering sama bubuk maggot. Yang kagetnya pacak diolah jadi makanan iwak hias atau bahan campur beken pelet iwak atau ternak. Kandungan protein maggot dewe sangat tinggi sehingga baik buat pertumbuhan ternak. Budidaya maggot tidak perlu metu ke biaya besar, karena bahan makanan maggot cukup diambil dari sampah organik dari rumah tangga ataupun perusahaan. Maggot juga pacak mengurai sampah 4 kali lipat dari berat badannya. Selain itu juga, maggot bukan lalat yang jadi media penularan penyakit, pecak lalat pada umumnya, jadi aman buat lingkungan. Ini rego maggot kering di pasaran mencapai 20-30 per 100 gramnya. Sama permintaannya lumayan tinggi. Yang diharapkan dari mereka adalah nanti mereka bisa memproduksi pakan secara mandiri, karena biaya terbesar dalam budidaya perikanan itu adalah masalah di pakan. Jadi kalau mereka bisa mengendalikan dan membuat pakan secara mandiri, otomatis bisa memangkas cukup besar persentase pembelian pakan. Kalau bisa malah 100% dipakan pembuatan sendiri, dari maggot yang fresh, yang masih ini sampai ke panen itu semuanya bisa dari maggot. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Muba, liwat Dinas Perikanan ini sudah mulai ngembang ke usaha ini. Liwat kelompok budidaya iwak yang ada di Muba, sebagai usaha buat bangkit ke perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Bisa dapat dari mana? Kalau bibit maggot tadi, kalau untuk pemula itu biasanya kita sarankan untuk memancing di alam liar. Karena pada dasarnya lalat BSF ini, lalat black shoulder fly atau lalat tentara hitam ini tersedia di alam lingkungan. Cuman kita nggak sadar kalau itu ada. Nah, kalau dengan pancingan bahan antraktan tadi, media pancingan tadi tepat dan posisi meletakkan media pancingan tadi pas, itu lalat akan bertelur di tempat pancingan tadi. Nah, itu namanya mancing secara liar, mancing bibit secara liar. Nah, cuman sekarang nggak usah lagi khawatir karena penyediaan bibit-bibit untuk budidaya maggot tadi sudah banyak dijual sama pembudidaya-pembudidaya lain. Rusi Iskandar, PAL TV. Nah, itu dia pemirsa budidaya maggot yang ini hari digemari nian oleh peternak iwak karena bisa jadi pakan alternatif yang tentunya murah sama gampang untuk diternak. Nah, Cik Teddy. Betul sekali. Memang tadi juga Cik Namira juga nunjuk tahu ya, kalau di kala pandemi ini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Betul. Yang seperti Harus tadi itu. ya, budidaya tadi ya, yang untuk bisa memperkecil dari pengeluaran peternak iwak dewe. Betul, karena murah tadi ya, dan tentunya ini bisa ngebantu ekonomi kita. Jadi bisa beli kebutuhan lain juga ya. Dan jangan lupa juga Mang Cek Bice, karena kita juga masih di kala pandemi COVID-19 ini juga, kita harus selalu disiplin akan protokol kesehatan bahwa memakai masker itu sangat penting. Nah, ini kita ada informasi mengenai warga perairan Sungai Musi yang dienjok masker. Nah, siapa nih yang ngenjok maskernya? Ayo kita jingok informasinya sama-sama. Masih jeruk kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai ini, beken sejumlah anggota Pos Pol Air 30 Ilir ngelakukan kegiatan pembagian masker sama Jumat Barokah terhadap warga yang tinggal sama berada di perairan Sungai Musi. Warga yang didatangi oleh anggota Pos Pol Air 30 Ilir nyambut positif kegiatan tersebut karena mereka pacak dapat keperhatian dari Polri, khususnya Pol Air, dari penyebaran COVID-19.
bagus, mantap. Nah, dan juga membantu. Membantu dalam segi apa ini Pak? Aktivitas sudah tuh lokasi kita bisa terpantau. Mantap Pak ya? Ya. Apalagi ini di musim corona nih Pak ya? Iya benar. Cukup membantu sekali nih. Cukup membantu dan juga istilahnya terjagalah kita. Kapos Pol Air 30 Ilir, Bribka AM Siregar jelaskan, kegiatan yang dilakukan ini sebagai bentuk kepedulian dari Polri terhadap warga dari penyebaran pandemi COVID-19. Kegiatan Jumat Barokah, perintah dari Bapak Direktur Pol Air Polda Sumsel, ya, dengan di masa corona ini, pandemi COVID-19 ini, kita selalu laksanakan Jumat Barokah itu setiap hari Jumat dengan memberikan ataupun membagikan baik itu sembako, makanan ataupun masker. Itu semua untuk mengurangi beban dari masyarakat di pesisir. Untuk hari ini sasarannya kemana aja nih Bang? Sasaran kita hari ini ke Satu Ulu, pekerja-pekerja yang ada di rakit-rakit, ketek-ketek, dan masyarakat pesisir yang sedang mandi atau beraktivitas. Selain dienjuk masker, para anggota Pos Pol Air 30 Ilir juga dienjuk nasi bungkus terhadap warga yang tinggal sama berada di kawasan perairan Sungai Musi. Firman Hidayat, Pal TV. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pos Pol Air 30 Ilir yang telah membagikan masker pada hari Jumat kemarin untuk warga-warga yang ada di perairan Sungai Musi. Semoga dengan masker yang telah diinjok semakin banyak ya masyarakat, khususnya terkhusus masyarakat Kota Palembang yang disiplin akan protokol kesehatan. Nah Bang Cebice, seperti biasa kami bakal balik lagi KG dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita ini. Penasaran cuman Nian obrolan kita setelah ini? Karena yang setelah ini ada yang nak lewat dulu nih. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih, tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker. Yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Ayo kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Ah, makan Yai. Biji kau kaya mati. Makan TV ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besarnya di rumah kau tidak main betul. Ya puluh wong kayo. Makan dulu.
gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu dengan Apa dia ini? Bilnya Yai. Kok kan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji karo aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Inilah tempat makan sama ngopi dengan berkonsep anak motor yang pas untuk para budak muda berkumpul. Di mana tempat yang bernama Panhead ini tepat berada di Jalan Ahmad Dahlan Bukit. Nyediakan makanan Nusantara yang pas di kantong budak kuliahan. KPN Resto ini dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 12 dalu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk jero kafe ini, petugas ngonkon pengunjung guna basuh tangan terlebih dahulu, terus dicek suhu badannya. Sama tempat duduknya juga diunjuk jarak. Sehingga bagi pemirsa PAL TV yang nak pengen berkumpul di sini tidak perlu takut dengan penularan COVID-19 karena Panhead sudah jalan ke protokol kesehatan yang ketat. Menurut keterangan dari pemilik kafe Panhead ini, aman KPN Resto ini sudah dibukanya hampir setahun ini. Dirinya juga sengaja konsep kafe ini jadi pecah gaya anak-anak motor dengan masang ornamen sama gambar motor supaya narik perhatian budak-budak muda berkumpul di sini. Selain itu, dirinya berharap ke depan supaya kafe Panhead ini bisa berkembang terus, bisa buka cabang di daerah supaya bisa buka lapangan begawe untuk yang butuh kegawean.
Nah bagi pemirsa Pal TV, amun pemirsa penasaran dengan tempat makan ini, pacak langsung datang bae terus mesen makanan dan nikmati sensasinya di Panhead Cafe di Jalan Ahmad Dahlan Bukit Kecil Palembang. Konsepnya industrial, tapi kita lebih mengusung gaya anak-anak motor, anak-anak biker. Jadi kita di sini pasang banyak ornamen motor, gambar-gambar motor, gambar-gambar jenis mesin-mesin motor. Paling yang pokoknya kita konsepnya lebih kebaikan sih. Sudah berapa lama kita buka ini Kak? Kita buka sudah bulan ini sudah masuk 1 tahun, di tanggal 20 Maret itu 1 tahun. Oke Kak. Lalu kita banyak makanan, kita lebih ke makanan Nusantara sebenarnya. Walaupun kita lebih kelihatan restonya itu rock-rockan gitu. Tapi kita lebih ke makanan Nusantara karena kita harus mengimbangi lidah-lidah wong Palembang. Jadi kita makanannya kita banyak makanan Nusantara, kita bawa juga makanan khas Manado, di sini juga kita punya makanan khas Palembang kita juga ada di sini. Irawan, Pal TV. Terima kasih Mang Cebice masih bersama kami di Halo Palembang. Tentunya tadi sebelum iklan saya sudah berjanji juga kalau kita sudah kedatangan narasumber yang kece nih Cik Namira. Betul. Pastinya Mang Cebice juga penasaran ini narasumber apa yang akan dibicarakan oleh narasumber ini pada hari ini nih Cik Namira. Betul Nian, karena memang di pagi hari ini cocoknya kalau misalnya kita nonton Halo Palembang sambil dikawani dengan kopi Cik Teddy. Betul sekali. Cik Teddy hobi dengan kopi? Hobi aku ngopi. Nian ya, karena memang kopi ini sudah dari zaman dulu ya, jadi favorit Nian untuk mulai dari kaula muda sampai ke dewasa sampai ke tua juga hobi Nian dengan kopi. Betul. Dan untuk lebih tahu lagi nih mengenai kopi, kita lebih dalam lagi ya, apa Nian sih kopi itu cak mana tekniknya dan juga cak mana sih untuk di Panhead Cafe and Resto ini bisa kopi menghasilkan lemak Nian kalau misalnya kita minum di sini Cik Teddy ya. Betul sekali. Nah, ini langsung baik kita sapa nih dua narasumber kita. Ada Bang Novio selaku barista. Selamat pagi Bang Novio. Pagi Bang Teddy. Dan ada juga Bang Ubay. Selamat pagi Bang Ubay. Pagi. Sehat ya Bang Novio dan Bang Ubay? Sudah ngopi Bang pagi Sudah, ini? baru sudah. Wah baru sudah. Agak cicipi dulu kami kini ya. Nah kalau kita berbicara soal kopi nih Bang Novio, coba cak mano sejauh ini perkembangan dunia kopi? Bisa ditolong dijelaskan kepada Mang Cebice yang ada di rumah? Di Sumatera Selatan. Iya, khususnya di Sumatera Selatan. Jadi perkembangan kopi khususnya di Kota Palembang nih sekarang lah bukan lumayan lagi loh, lah maju pesat kayaknya Kak. Karena dari 1 bulan tuh di Kota Palembang nih bisa 4 sampai 5 outlet coffee shop yang buka. Betul. Sekarang nih. Jadi kalau Panhead gilo-giloan kasih menunya bakal kalah gitu. Jadi harus bersaing terus Iya, ya, harus bersaing Bang, ya? terus. Nah kalau untuk Bang Ubay Dewe nih selaku barista di Panhead Cafe and Resto melihat perkembangan kopi di Kota Palembang ini cak mana sekarang? Sama seperti kopi di Palembang ini sangat berkembang dari dimainkan konsep, rasa, tempat. Kalau untuk tahun ini gila-gilaan kopi di Palembang. Nah ini tahu juga kan mereka berdua ini kan Mang Cebice adalah merupakan barista dari Cafe Panhead and Resto Dewe. Ini cak mana sih Bang waktu yang tepat untuk minum kopi itu Bang? Adakah waktu yang tepat untuk minum kopi Bang? Ada Kak. Ada ya? Emang ada nih. Nah kapan itu Bang? Biasanya orang yang hobi ngopi tuh pagi. Pagi itu biasanya kalau pengopi tuh ngawalinya tuh pasti dia ngopi. Walaupun dia udah sarapan, pasti dia sempetin ngopi. Terus siang break kerja kan, di sela-sela waktu kerja tuh pasti dia ngopi. Sama sore hari Kak. Paling itu balik kerja, pergi kerja, break, balik kerja. Nah kalau untuk Bang Ubay Dewe, cak mana nih Bang? Waktu yang tepat menurut Bang Ubay ini kapan nih Bang untuk minum kopi itu Bang? Biasanya sehabis bangun tidur biasanya langsung ngopi, ngerokok pasti. Sama pulang kerja sore. Itu ada gak sih Bang kewajiban wajib makan dulu Bang sebelum minum kopi? Kan karena kita tahu juga kopi kan kafeinnya tinggi, nanti ada berpengaruh ke pencernaan atau lambung atau bagaimana nih Bang? Coba dari Bang Ubay. Kalau biasanya kalau orang-orang yang biasanya sarapan dulu biasanya sarapan dulu, tapi kebanyakan diawalin ngopi dulu ya, rokok dulu baru sarapan biasanya.
Oh, itu ya. Nah, Bang Ubay dan juga Bang Novi nih, kalau misalnya kita jengok di data 2020 nih, Indonesia ini jadi negara kopi penghasil terbesar ya di dunia, posisinya keempat ya. Nah, kalau menurut Bang Novi dulu ya, selaku barista Pinehead Cafe and Resto ini dewek, ada tidak sih kemungkinan ataupun potensi Indonesia ini bisa negara yang lebih besar lagi? Kemungkinan kita bisa meningkat di posisi ketiga, kedua, bahkan ke pertama. Itu cak mana menurut Bang Novi dewek? Kalau menurut aku sih tidak menutup kemungkinan Kak ya. Karena kopi-kopi yang dihasilkan dari Indonesia nih cukup beragam juga Kak. Betul, dari banyak ciri rasa, khasnya ya. dari tempat tanamnya, dari ketinggiannya kan, karena iya banyak lah, bisa lah berpotensi untuk ke dunia. Iya, tapi Ketiga kalau besar. misalnya kita jenguk hambatan ya, melihat cuaca juga kadang hujan, kadang itu cak mana Bang menurut Abang Dewek? Kalau cuaca bisa juga sih Kak, bisa ngaruh ke biji kopinya. Iya. Tapi itu pinter-pinter petaninya kan. Nanamnya pas kapan, balik lagi ke petaninya Kak. Nah ini kalau untuk Bang Ubay Dewe, cuman Bang, apakah kita berpotensi bakal jadi nomor 1 nih? Sangat bisa. Iya ya. Nah, kalau untuk ini nih, kalau tadi kan sudah disinggung sama Bang Novi nih, untuk jenis dewe banyak nih. Apa sih jenis-jenis, ada jenis kopi apa sih Bang Ubay? Monggo bisa dimulai dari Bang Ubay. Jenis-jenis kopi. Jenis-jenis kopi itu ada robusta yang biasa dipakai di Indonesia ini, cuman biasa dipakai robusta sama arabica. Biasa. Robusta dan arabica ya. Nggak kata jenis lain lagi ya, Bang? Jenisnya banyak. Tapi yang dominan yang dipakai di Indonesia nih, mungkin di dunia juga ya Kak. Arabica sama robusta itu. Kalau untuk di Pinehead Cafe and Resto ini, itu favoritnya pakai biji kopi apa? Kalau di Pinehead untuk es kopinya kita pakai blend. Jadi robusta sama arabica tuh sama si roasternya di blend berapa persen gitu Kak. Robustanya berapa persen, arabikanya berapa persen. Iya, Bang Novi tadi kan sudah disinggung sedikit ya mengenai roaster, karena memang di industri kopi sekarang kita jengok berkembang ya, kita jengok dari kafe-kafe di Palembang ini banyak yang buka, sudah menjamur ya, apalagi untuk ngopi itu dewek ya. Iya, nah, salah sikoknya ialah kita harus mengolah biji kopi itu dengan baik dan benar ya. Benar. Nah, untuk di Pinehead Cafe and Resto ini dewek, ada teknologi untuk mengolah biji kopi itu ngelakukan roasting itu ya? Di mana itu? Kalau kita belum punya mesin roasting, tapi kita ada salah satu roaster Palembang yang kita pegang lah. Jadi jagoannya Pinehead nih Kak. Jadi kita pegang dia yang roasting blend kita buat hot, buat ice, dia yang roasting. Oh, gitu ya. Nah, Bang Ubay, kalau untuk ngomong-ngomong tentang roasting itu dewek ya, ada nggak sih teknik tertentu nih biar biji kopi ini menghasilkan yang berkualitas? Tentunya mungkin ada harumnya yang ada ciri khas, Ya, cita beda. rasa. Itu ada teknik tertentu nggak sih Bang? Ada. Apa tuh? Boleh nggak nih Dijelaskan. dijelaskan Teknik apa sedikit? tuh, Bang? Kalau tekniknya sih saya kurang tahu ya, karena basic saya barista bukan roaster. Itu jadi tergantung dengan roaster lagi-lagi ya, ke ya? skill roasternya Kak. Oke. Jadi kalau untuk di Cafe Pinehead Dewe nih yang banyak diminati oleh konsumen nih berupa jenis kopi apa nih Bang? Kita masih ke es kopi sih Kak Es kopi ya? Es kopi masih dominan di Pinehead. Tapi hot dan yang lainnya juga jalan, tapi lebih dominan ke es kopi. Es kopi pandan, aren, gitu-gitu Kak. Nah kalau untuk es kopi yang ada di Pinehead Dewe nih, apakah sama nih? Apa manfaatnya dengan kopi pada umumnya nih, Bang? Daripada outlet-outlet lain gitu Kak maksudnya? Enggak, manfaat dari es kopi yang ada di Pinehead ini sama kopi pada umumnya, kopi-kopi apa namanya sasetan. Apakah manfaatnya sama Bang? Aku rasa sih beda ya Kak. Beda ya? Beda, aku rasa sih beda. Karena prosesnya juga Kak, beda kan. Kalau kopi-kopi saset kan dari pabrik kan. Ini kan dari kopinya di roasting sama roasternya sendiri. Jadi tingkat kepahitan dan kemanisannya juga bisa diatur kan dari si sirup sama si kopinya. Oke.
Bang Ubay, tadi juga sudah dijelasi ya bahwasanya di industri kopi terkhusus untuk di Indonesia ini banyak jenis ya, banyak ragam ciri khas dan juga cita rasa ya. Nah, kita bakal bertanya nih perbedaan antara untuk di kopi Sumatera Selatan sama di kopi Nusantara. Tapi kita tahan dulu ya. Kita Cara tahan merah. dulu ya, Bang ya. Kita tahan dulu. Setelah yang Siko ini tetap di Halo Palembang. Palembang. Mama, pernah. Kok nih tadi tak kasih? Mekom. Ya Allah, Ali. Ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada galau di sini. Belanja cuma Siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Bae. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya?
Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Pos Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah. Ini Kak. Ini apa ya? Balik lagi di dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Saksikan Ciawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di Val TV, memang punya kita.
Nah, itu dia tadi gitaris dari Panhead Cafe and Resto, yaitu Bang Jaka dengan suara merdunya yang telah membuka segmen ketiga kita, Cek Namira. Betulnya. Dan kita bakal nyambung lagi Cek Teddy dan Betul. pemirsa PAL TV ke obrolan yang sempat terputus tadi Bang Novi ya. Nah, untuk perbedaan antara kopi Sumatera Selatan dengan kopi Nusantara itu ada enggak, Bang? Ada sih Kak, ada. Karena di Sumatera Selatan juga kopinya bukan ke Nusantara Kak. Di Sumatera Selatan pun kopinya beda-beda. Beda-beda ya. Ah, Yang beda-beda. favorit, paling favoritnya itu apa, Bang? Di paling favorit sih Sumatera Selatan nih banyak Kak kopinya. Ada yang aku tadi bilang, ada Ranau, ada Bengkulu, ada Pagaralam, ada Lahat. Nah, tapi yang paling dominannya nih ke Semendo Kak sekarang. Semendo ya? Iya. Nah ini kalau bisa kita jengok nih Mang Cek Bicek, di depan kita sudah ada mesinnya ini atau tekniknya ini. Bang Ubay dan Bang Novio mungkin ingin mempraktekkan teknik apa ini Bang yang ingin dipraktekkan Bang Ubay? Iya, mungkin Ubay ya Ki, yang apa seduh ya. Jadi kita ini- nih pakai teknik V60 Kak. V60 Iya. Bang. Itu Bang tekniknya. Karena mungkin pemirsa PAL TV juga belum tahu Oh, apa dia iya. teknik itu. Bisa sambil dijelaskan, Bang. Jadi V60 ini singkatan dari vektor 60, 60, 60. Karena V bentuknya ini V. Sama mungkin kita lihat Kak, tidak kelihatan nih. Bisa sambil diatraksikan mungkin Ajar, Boy. Bang. Kita bisa sambil ini dijelaskan apa ini V60 ini. Teknik apa ini Bang? Tahapan pertama itu apa, Bang tuh? Grinder, kita grinder kopi. Grinder ya? Green kopinya. Ada enggak biji-biji kopi khusus Bang yang cuma bisa dilakukan melalui teknik ini Bang? Atau seluruh biji kopi bisa di ini Bang? Tidak seluruhnya Kak. Tidak ya? Tidak. Biasanya yang paling sering dipakai di teknik V60 ini single origin atau Arabica. Yang biasa orang awam bilang Arabica. Oh, untuk biji kopi yang lagi digunakan sekarang ini Ini biji kopi pakai apa? Arabica Semendo Kak. Oh, yang semendo Iya, yang juga Semendo tadi kita ya. pakai sekarang. Oke, jadi ini tahapan selanjutnya apa, Bang? Tahapan selanjutnya. Ini ditimbang dulu Bang ya? Iya. Oh, ditimbang dulu. Ditimbang Pak. Oke. Oke, jadi nah itu untuk saringannya apa Bang tuh namanya? Yang kayak cak kertas gitu, Bang. Iya, itulah yang namanya V60 tadi Oh, Kak. itu yang V yang kata Abang tadi. V60. Dia bentuknya V sama 60 derajat ke bawah turunnya. Oh. Terus tahapan selanjutnya nih abis ditimbang kira-kira nak diapakan lagi nih, Bang? Puring langsung Oh, seduh. langsung puring ya? Diseduh. Diseduh ya. Nah, Iya. untuk teknik puring itu dewe ya, kalau misalnya Cik Namira jengok tuh kadang ada yang ngelingkar ya, kadang ada yang zigzag. Itu apakah memang ada tekniknya juga ya untuk puring itu, Bang? Itu tuh balik lagi ke skill baristanya Kak. Oh, skill dewe ya? skill si baristanya. Ayo Bang, hajar Bang. Oke, jadi ini pemirsa kita jengok nih skill barista dari Bang Ubay. Iya, betul sekali ya, barista selaku barista di Panhead Cafe and Resto ya. Jadi memang bagi Mang Cek Bicek nih yang pengen nyicipi hasil dari skill dari Barista kakak-kakak ini, yang betul. abang-abang kita nih, ada Bang Ubay dan Bang Novio ini, langsung baik datang ke Cafe Panhead and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45, tepatnya di Simpang Kedaung nih. Mang Cek Betulnya. Bicek. Dan ini kita jengok nih skill puringnya Cik yang ngelingkar ya, Bang Ubay? Iya. Iya. Oke. Bang Novi, emangnya kalau untuk skill teknik puring itu dewe antara melingkar atau zigzag itu untuk perbedaan rasanya ada juga Bang? Iya, beda Kak. Oh, jadi beda Karena teknik, iya, beda rasa juga? banyak juga champion-champion manual brew. Ini kan namanya manual brew Kak, selain V60. Banyak juga champion-champion tuh yang suggestnya sih Kak, sugestinya ya. Oh, sugesti Dia yang ya, main ke zigzag. sugesti jadi, Iya. Bang. Jadi rasa ke kita yang penikmatnya nih beda pasti Kak. Jadi Pasti kalau beda. untuk ini Bang, untuk tekanan suhu dewek Bang, ada nggak tekanan suhu khusus Bang untuk teknik ini? Ada. Ada ya Bang? Ya. Itu berapa derajat itu Bang? Kita pakai 87 sampai 92 derajat. Itu apakah ada apa namanya? Ada efeknya untuk rasa kalau kita pakai di bawah itu ataupun bagaimana Bang? Ada. Ada ya?
Oke. Kalau suhunya terlalu tinggi, rasa kopinya agak bitter, agak kepahit-pahitan. Karena gosong Kak. Karena gosong. Jadi memang harus skill sugesti Iya, Mbak. juga Ya, ya, Cak Bang benar, Novi ya. harus. Nah kalau untuk barista ini kan banyak nih Bang ya di tiap-tiap kafe. Apakah setiap barista tuh beda rasa juga? Karena kan tadi kan nuruti sugesti, takar-takaran. Berarti beda barista, beda juga? Beda Kak. Beda. Malah kadang-kadang apa tuh tamu yang ke coffee shop tuh, misalnya aku nih baristanya, dia pengen diseduh sama Ubay, Bay. Karena seduhan aku beda dengan seduhan Ubay, kayak gitu Kak. Oke. Nah ini setelah ini apa nih Bang Ubay? Setelah kita saring, kita tunggu ya? Iya. Ini sudah kelar. Oh setelah ini sudah selesai Bang ya? Sudah. Sudah bisa dinikmati ya? Wah, tak sabar habis gitu ini nih. minum ingin kopi gitu Cak menikmatinya. tadi. Nah, sarapan nggak ya tapi? Oh belum Bang, Cak harus makan dulu Awas sakit perut. Betul sekali kita Basahi gelasnya, Bay. Itu enggak dikasih gula ya hasil Bang? dari Udah. Biar apa itu? Pure apa tuh? Resto kopi. Oh, espresso ya namanya Bang? No, bukan espresso. Kalau espresso tuh dibikin dari mesin kopi Kak. Kalau ini apa namanya Bang? Kalau ini manual bro, P60. Rasanya lebih ke buah-buahan, kacang-kacangan mungkin. Fruity gitu ya? Fruity, benar. Oke, jadi tinggal ditunggu dingin ya Bang ya? Tidak, Apa tuh? langsung Kak. Ya, Nggak kalau kita nggak juga terlalu Bang Ubay panas. sedang Karena mengaduk-aduk suhunya cuma dan 90 derajat. menuangkan hasil dari V60-nya. Ini aromanya juga sudah tercium ya Cak ya? tercium Cak tadi. Wanginya. Berarti untuk pemirsa Pal TV yang pengen Boleh, di request juga diseduh langsung sama Bang Ubay atau Bang Novi bisa langsung Bisa ya Kak, kan, langsung ke barwe. Aduh kami stay di bar. Langsung stay terus Nah ya Bang ini ya? Mang Cek Bicek, kita cicipi dulu Mang Cek Bicek. Boleh, hasil Bang, ya? dari V60-nya Bang Ubay. Cak mana Kita buka rasanya? dulu nih. Aromanya sih Kak. Aromanya. Yo. Jadi memang kalau dari rasanya dewe ini Bang Ubay dominan ke asam nih Bang Ubay. Ya. Jadi memang ada enggak Bang Ubay ya seharusnya atau yang lebih memang goalsnya untuk rasanya Bang Ubay harusnya memang apakah ke asam, apakah ke manis, apakah ke pahit Bang Ubay? Itu biasanya tergantung dari requestan customer. Biasanya customer mintanya manis, kita buat manis. Oke. Oke, kalau ini untuk ini dewe asam ya? Ya, itu asam. Kalau misalnya Bang Novi dewe galak buat lebih ke asam, manis atau cak mana tuh? Apa kompleks sih Kak rasanya, ada asam, ada manis. Emang nggak terlalu nonjol manisnya, tapi ada manisnya gitu. Oke, nah tadi kita juga sudah menikmati ya secangkir kopi hangat. Nah jadi untuk pemirsa Pal TV yang pengen juga nih diseduh sama barista terbaik dari Penhead Cafe and Resto, bisa langsung datang ke Penhead Cafe and Resto. Di sini banyak pilihannya, bukan cuma kopi baik Cek Teddy ya. Betul. Dan ini juga kita tidak terasa sudah hampir jam 9 ya kita nak undur diri. Tapi terakhir nih Bang ya, closing statement, harapan untuk perkembangan kopi di Kota Palembang ini apa sih? Harapan sih yang pastinya kita pengen terus maju ya Kak. Jangan sampai kopi di Sumatera Selatan khususnya Palembang nih telat, lambat dari kota-kota lain. Harus semakin maju sih Kak harapannya. Betul, semakin maju ya. Nah dari Bang Ubay dewe apa tuh Bang? Kalau dari saya sama Mbak, karena barista itu salah satu pekerjaan yang bekerjanya pakai skill. Jadi kan untuk orang yang sudah sekolah, biasanya yang sudah latihan, kalau kopi di Indonesia kurang maju kan sayang. Betul sekali. Jadi memang kita sama-sama ya untuk memajukan dunia kopi yang khususnya yang ada di negara kita Indonesia. Betul. Dan itu umumnya negara Indonesia dan khususnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan nih. Betul. Jadi Dan memang juga harus kita arep ke untuk dari kopi Sumatera Selatan dan kopi Indonesia ini mungkin bisa jadi supplier ya untuk di negara-negara lain juga. Dan tidak terasa juga dan Cek tadi. terasa dan kita juga sudah nyicipi tadi hasil kopi dari teknik V60 yang dilakukan oleh yang diatraksikan oleh barista-barista kita ini, abang-abang kece kita ini yang ada di depan. Jadi bagi Mang Cek Bice sekali lagi ya yang ingin ngopi bareng atau ingin menikmati hasil dari kopi barista kece kita, langsung datang ke Cafe Penhead Cafe and Resto yang ada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Jadi Mang C ini nih C Cek Namira iya, ya. Cek Namira kita sudah
1 jam. Jadi 1 jam, tapi kita nak jingkok dulu nih. Betul. Jadi perakiraan cuaca untuk hari ini. Langsung baik kita jingkok ini dia di layar kaca pemirsa PAL TV. Bisa kita jingok, ini di layar kaca kita ada di Kota Palembang. Pada pagi ini ada hujan dengan intensitas ringan dari pagi sampai ke siang, dan malam itu cerah berawan dengan intensitas kelembapan udara itu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Banyuasin pagi hari ini juga hujan dengan intensitas ringan di siang dan ke malam itu cerah berawan dengan intensitas kelembapan udara 25 sampai 33 derajat Celcius. Dan kita jingok juga di Kabupaten Ogan Ilir pagi hari ini dia udah hujan juga dengan intensitas ringan nih Cik Namira, dan di siang hari juga cerah berawan, kemudian di malam hari itu berawan dengan intensitas kelembapan udara 25 sampai 33 derajat Celcius. Betul Dio, dan itu dia pemirsa tadi perakiraan cuaca, jadi bisa referensi untuk pemirsa PAL TV yang akan beraktivitas ya untuk hari ini. Betul. Dan jangan lupa nih sedia payung sebelum hujan, karena kita jenguk di Kota Palembang siang caknya bakal hujan ya. Betul dan sekali. tentunya kita selalu menghimbau protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kita ucapkan lagi terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bersama ya di Halo Terima kasih Palembang, banyak, Bang Ubay. Novi dan juga Bang Ubay. Makasih sudah bersama kami di Halo Palembang. Dan akhir kata aku Cik Namira pamit undur diri. Dan aku Cik Teddy Pramana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.